Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Jika kamu melihatku dengan landangan mesum, aku akan mencungkil matamu, ucap Ziling. Melihat itu, wajah kecil Ziling yang putih, mengkilap, dan halus, itu langsung menjadi merah cerah. Dia segera mengulurkan tangannya, dan bersiap untuk memukul Chu Feng. Hehehe, baiklah, aku tidak akan melihatnya. Tapi katakan yang sebenarnya, apakah ada beberapa hal yang kamu inginkan dari aku, hingga kamu mencari aku? Aku sendiri belum memberi tahu siapapun tentang tubuh ilahi kamu. Chu Feng tertawa dan berkata, kamu, mendengar dua kata tubuh ilahi, wajah kecil Ziling langsung tegang. Dan dengan sedikit lompatan, dia tiba di depan Chu Feng, lalu dia menggunakan tangannya untuk menutup rapat mulut Chu Feng. Pada saat yang sama dia juga menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan setelah menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akhirnya bisa bernapas lega. Dia memandang Chu Feng dengan sedikit kebencian, dan kemudian berkata, aku datang untuk mencari kamu, itu karena aku memiliki sesuatu, dan aku harap kamu mau membantu aku, balas Ziling. Apa itu? Chu Feng menyingkirkan tangan Ziling, dan dengan penasaran bertanya. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang masalah villa bergengsi aku, yang membangun aliansi dengan kekuatan lain seperti World Spirit Guild. Di dalam Tousan Monster Mountain, di sana memang terdapat harta karun. Aku tidak tertarik dengan harta karun di dalamnya, tetapi aku sangat tertarik dengan keterampilan bela diri yang kuat. Jadi aku sangat ingin pergi untuk melihatnya, kata Ziling. Karena kamu ingin pergi ke Tousan Monster Mountain, maka langsung saja pergi bersama dengan Qin Lei dan yang lainnya. Dengan status kamu, mungkin saja mereka tidak akan menolak kamu jika kamu ingin pergi bersama mereka kan, tanya Chu Feng. Tentu saja mereka tidak bisa membawaku. Karena kali ini, semua yang pergi ke sana adalah para ahli di generasi tua. Jika aku pergi, itu sama saja dengan melanggar aturan. Selain itu, bahkan jika mereka bersedia membawa aku tidak akan bisa bergerak. Pasti akan ada terlalu banyak batasan, dan itu akan sangat membosankan. Jadi aku ingin pergi sendiri, balas Ziling sambil mengerutkan mulut kecilnya, dan di wajahnya yang benar-benar cantik, itu tampak sedikit ada kelucuan yang muncul di sana. Dan mengapa harus aku? Dengan kekuatanku, apa yang bisa aku bantu? Ucap Chu Feng sambil pura-pura bingung. Dari awal hingga akhir, dia masih berhati-hati terhadap Ziling. Jangan berpura-pura lagi. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tujuan kamu untuk datang ke sini. Bukankah itu juga untuk harta karun di Tousan Monster Mountain? Kakek aku sudah berbicara kepada aku tentang hal itu, balas Ziling sambil menatap tajam pada Chu Feng. Oh, lalu apa saja yang dia katakan padamu? Tanya Chu Feng sambil sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak takut pada apapun yang dikatakan Zi Xuanyuan kepada Ziling. Namun apa yang sebenarnya dia takuti adalah, hal-hal yang akan dikatakan Ziling kepada Zi Xuanyuan. Lagi pula, dia adalah orang yang pernah menindas Ziling sebelumnya. Dia bilang kepadaku, kalau kamu punya peta khusus. Dia juga mengatakan bahwa, dia yakin bahwa peta yang kamu miliki itu sama, dengan peta yang diberikan oleh Black Toad King. Jadi, jika aku ingin pergi ke Tousan Monster Mountain untuk bertualang, aku perlu membawa kamu, ucap Ziling sambil mengerutkan bibirnya. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tenggelam dalam kontemplasi. Dia sedang mempertimbangkan apakah Zi Xuanyuan adalah musuh atau teman, dan pemikiran seperti apa yang dimiliki lelaki tua misterius itu. Pada akhirnya, Chu Feng masih tidak dapat memikirkan jawaban yang tepat. Tetapi dia tahu bahwa, Zi Xuanyuan sama sekali tidak akan menyakitinya untuk saat ini, dan Ziling juga tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Namun untuk sekarang, dia ingin pergi ke Tousan Monster Mountain juga. Jika dia memiliki Ziling sebagai bantuan, itu akan menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga tubuh ilahinya sangat kuat, dan memiliki kekuatan pertempuran yang tidak kalah dari ranah surga.
Dan hal yang paling penting adalah, bahwa dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah biru. Ketika mencari hal-hal yang tidak diketahui, kemampuan khusus spiritualis dunia jubah biru benar-benar terlalu berguna. Jadi Chu Feng segera menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu kita seharusnya tidak membuang-buang waktu lagi, dan mari kita bergerak sekarang juga. Kita harus mengejar mereka," ucap Chu Feng. "Tunggu," seru Ziling. Tapi pada saat itu, Ziling menghentikan Chu Feng dan berkata, "Sebelum melakukan apapun, mari kita sepakati beberapa hal terlebih dahulu. Karena kami beroperasi secara diam-diam, dan akan menjadi yang terbaik untuk menghindari kontak dengan orang-orang dari kekuatan 8 sisi. Jika ada keuntungan dalam operasi ini, semuanya hanya akan menjadi milik kamu dan aku," ucap Ziling membuat kesepakatan. "Aku sangat setuju," balas Chu Feng sambil tersenyum dan mengangguk. Karena sebenarnya, itu memang sesuatu yang ingin dia katakan. Dan juga, jika keterampilan bela diri atau keterampilan rahasia ditemukan, itu akan menjadi milik aku. Sedangkan untuk bahan obat-obatan mendalam, dan bahan obat-obatan surga, mereka semua akan menjadi milik kamu, tambah Ziling. Bagaimana dengan elit armamen?" tanya Chu Feng. "Apakah kamu benar-benar percaya, bahwa akan ada elit armamen di Tousan Monster Mountain?" tanya Ziling. "Mungkin kami tidak dapat memastikan bahwa benda itu ada, tetapi kami juga tidak dapat memastikan juga bahwa benda itu tidak ada." "Lalu bagaimana jika ada?" tanya Chu Feng. "Kalau begitu kita akan membahasnya pada waktu itu," jawab Ziling. Setelah berbicara, Ziling langsung menarik Chu Feng, dan langsung keluar dari jendela. Villa bergengsi saat ini dijaga sangat ketat. Tidak hanya jalan keluarnya, tetapi ke dalamnya juga dijaga. Selama periode waktu ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan villa bergengsi. Tapi status apa yang dimiliki Ziling? Kakeknya adalah Zixuan Yuan, dia adalah orang yang memperkuat posisi villa bergengsi saat ini. Jadi, jika Ziling ingin pergi, maka secara alami dia bisa keluar masuk tanpa terkendali. "Oi gadis, mengapa kamu tidak membawa elang berwarna saat keluar? Apakah kamu berencana untuk berjalan ke Tousan Monster Mountain?" tanya Chu Feng. Setelah meninggalkan villa bergengsi, Chu Feng menemukan bahwa Ziling tidak memiliki niat untuk memanggil elang berkepala putih. Gadis itu sepertinya bersiap untuk bepergian dengan cara berjalan kaki. "Aku selalu mengandalkan diri sendiri ketika pergi keluar," balas Ziling sambil memandang Chu Feng dengan jijik. Lalu segera setelah itu, langkah kakinya mulai bergerak. Kemudian di bawahnya, kecemerlangan yang indah segera naik. Lalu setelah itu, dia naik ke atas dan langsung menuju ke langit. Gadis itu benar-benar menangkap keterampilan bela diri yang memungkinkannya berjalan di udara, dan jika melihat penampilannya, itu tampaknya jauh lebih unggul daripada teknik Sky Imperial Chu Feng. Itu karena kecepatan Ziling berjalan di udara sangatlah cepat, dan Chu Feng nyaris tidak bisa mengejar Ziling ketika ia menggunakan teknik langit kekaisaran sepenuhnya. Namun yang paling penting adalah, bahwa meskipun Chu Feng menggunakan semua kekuatan teknik Sky Imperialnya, Ziling jelas-jelas tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Dalam situasi seperti itu, dan dengan pikiran cerdas Chu Feng, dia segera mengubah langkahnya, lalu keterampilan bela diri khusus seperti naga bepergian melalui 9 surga pun ditampilkan olehnya. Naga kecil berwarna biru muncul kembali di bawahnya secara langsung. Dia melewati Ziling dengan sangat cepat, dan dia menghilang di cakrawala di depan. "Orang ini," gumam Ziling. Melihat Chu Feng yang pergi ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim, mata Ziling dengan cepat melebar, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar terpana dengan kecepatan menakutkan Chu Feng. Berdesir. Secara alami, Chu Feng tidak akan meninggalkan Ziling di belakang. Saat dia mengendarai naga biru, dan setelah berputar-putar di udara, dia kembali ke sisi Ziling dan berkata sambil tertawa. "Hehehe, bagaimana menurutmu? Kuda aku cukup bagus kan?" tanya Chu Feng. "Sepertinya kamu mengandalkan itu untuk menyingkirkan Song Qingfeng dan yang lainnya," balas Ziling dengan pertanyaan.
Mata Ziling dengan hati-hati menilai naga biru di bawah Chu Feng, dan seolah-olah dia mencoba melihat melalui bagaimana keterampilan bela diri Chu Feng terkondensasi keluar. Menghadapi pertanyaan itu, Chu Feng tidak menjawabnya, dan dia hanya berkata, "Ayo, datanglah ke belakang kakakmu di sini, dan aku akan memberimu tumpangan," ucap Chu Feng. Mendengus. "Apakah kamu ingin mengambil keuntungan kecil dari aku lagi? Maka jangan pernah memikirkannya," ucap Ziling sambil melengkungkan bibirnya, dan melihat niat buruk Chu Feng. "Bidakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Bagaimana mungkin aku bisa berada dalam mood yang baik untuk itu hari ini? Orang-orang dari kekuatan 8 sisi, mereka sudah meninggalkan setengah hari lebih awal dari kita. Dengan kecepatanmu, maka tidak ada cara untuk mengejar mereka. Jika kekuatan mereka benar-benar seperti mematahkan bambu, dan mereka secara langsung menyebabkan pertahanan para monster buas runtuh, dan mendapatkan semua harta karun. Bukankah kamu dan aku telah menyia-nyiakan perjalanan ini?" ucap Chu Feng menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Ziling juga tidak merasa itu tidak masuk akal. Jadi, tubuhnya yang memikat bergegas ke belakang Chu Feng, dan kemudian dia duduk di atas naga biru. "Hehehe, itulah yang benar. Peluk erat kakakmu di sini. Jika kamu curiga padaku, maka kamu sebaiknya duduk dengan stabil," ucap Chu Feng sambil tertawa. Lalu dengan cepat setelahnya, tiba-tiba saja pergeraknya dipercepat. Menjerit. Kekuatan yang datang tiba-tiba itu menyebabkan Ziling menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba saja hampir jatuh dari naga biru. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengulurkan tangannya, dan dengan erat meraih pakaian Chu Feng untuk menjaga stabilitasnya. Harus dikatakan juga, bahwa kecepatan naga perjalanan melalui 9 surga ini benar-benar cepat. Dengan hanya 2 hari yang singkat, Chu Feng dapat mengejar orang-orang dari kekuatan 8 sisi. Namun Chu Feng tidak mendekati mereka, dan dia diam-diam hanya membuntuti mereka. Setelah kekuatan 8 sisi yang tahu lokasi harta memasuki inti Tousan Monster Mountain, mereka langsung menyerang dan mereka ingin membuka pintu masuk harta karun. Mereka yang telah mengumpulkan lebih dari 80 ahli ranah surga menyapu semuanya, dan tidak ada satupun monster mengerikan yang bisa menghentikan mereka. Mereka langsung mendobrak pintu masuk ke istana bawah tanah, dan bergegas masuk. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling awalnya ingin mengikuti di belakang mereka dan masuk. Tetapi tiba-tiba saja ekspresi Ziling berubah, dan dia menarik Chu Feng kembali. Karena pada awalnya, Chu Feng tidak mengerti mengapa Ziling menghentikan dirinya sendiri. Tetapi dengan sangat cepat di dalam hutan yang jauh, sebuah tubuh melesat dengan cepat. Kecepatan tubuh itu sangatlah cepat. Dan dengan beberapa lompatan, ia bergegas ke pintu masuk ke istana bawah tanah. Setelah melihat itu, Chu Feng dan Ziling masih mengenali orang itu. Itu adalah jenius kecil dari dinasti Jiang, dia adalah Jiang Wuxiang. Orang ini, sepertinya dia di sini juga untuk harta karun. Ucap Ziling yang menebak alasan mengapa Jiang Wuxiang menghilang serta apa tujuannya. Dan dengan cepat setelah itu, dia bertanya kepada Chu Feng. "Apakah kamu yakin, bahwa ini adalah tempat harta karun itu berada? Dan apakah kamu juga yakin, bahwa itu bukan jebakan yang diletakkan oleh monster mengerikan itu?" tanya Ziling. "Harta karun itu seharusnya ada di sini, tetapi apakah ini jebakan atau tidak, itu tidak diketahui," jawab Chu Feng. "Baiklah, cepat ikuti aku. Dan kamu harus ingat, jangan gunakan kekuatan spiritual kamu. Karena di dalam kekuatan 8 sisi, setidaknya di sana ada 10 spiritualis dunia jubah biru. Dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu menggunakan kekuatan spiritual, maka kamu akan ditemukan oleh mereka." Ziling dengan serius diingatkan. "Oke," balas Chu Feng sambil dengan serius mengangguk. Secara alami dia tahu betapa kuatnya mereka, jadi selama di perjalanan dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, dan dia membiarkan Ziling untuk mendeteksi semuanya. Tepat ketika Jiang Wuxiang mendekat, Ziling dapat merasakan sebelum Chu Feng memiliki reaksi.
Setelah itu Ziling dan Chu Feng membuntuti Jiang Wuxiang, dan mereka menuju ke lorong bawah tanah istana yang dibuka oleh kekuatan 8 sisi. Kekuatan 8 sisi itu terlalu kuat. Di perjalanan, kekuatan mereka itu seperti sesang mematahkan bambu. Tidak masalah apakah itu binatang yang mengerikan, atau suatu mekanisme, ataupun formasi spiritual, itu semua tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tetapi di perjalanan, Chu Feng secara bertahap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Adapun di mana ketidakberesan tersebut, dia juga tidak dapat dengan jelas mengetahuinya. Hanya ketika Jiang Wuxiang tiba-tiba berhenti mengikuti kekuatan 8 sisi, Chu Feng dan Ziling menemukan bagian mana yang tidak beres. Istana bawah tanah di tempat itu memang sangat luas. Meskipun dapat dikatakan sebagai istana bawah tanah, tapi itu lebih baik dikatakan sebagai gua bawah tanah yang luas. Karena selain beberapa batu fluorescen atau beberapa api yang tidak bisa dibedakan, tempat itu tidak ada dekorasinya, dan itu terlihat sangat sederhana. Dan ketika kekuatan 8 sisi berlanjut lebih dalam lagi, Jiang Wuxiang tiba-tiba berhenti berjalan ketika dia tiba di depan tembok. Dia mengeluarkan benda khusus, dan itu tampak seperti kunci. Tetapi kunci itu bukanlah poinnya. Poinnya adalah, bahwa dengan kunci itu, dia membuka pintu besar dari dinding. Dan dari pintu itu juga, aura yang sangat istimewa segera muncul. Setelah aura itu terpancar, wajah Chu Feng tidak bisa untuk tidak berubah. Karena dia dengan heran menemukan bahwa, aura itu benar-benar sangat akrab. Dia pernah merasakannya ketika dia berada di menara hantu Asura, dan dia bahkan bisa merasakannya di tubuh Shiraru. Ternyata itu adalah aura Asura. Namun setelah Jiang Wuxiang berjalan melewati pintu yang memancarkan aura Asura, ia segera menghilang, dan penampilan dinding tersebut kembali ke bentuk aslinya. Ternyata memang benar, orang ini tahu beberapa hal. Sepertinya hanya jalan yang dia lewati sajalah yang benar, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mendekat, dia mulai dengan hati-hati melihat dinding batu tersebut. Dengan kekuatan formasi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa tembok itu sangat istimewa. Namun sayangnya, dia tidak punya cara untuk membukanya. Jadi, dia hanya bisa melemparkan tatapan memohon ke arah Ziling dan berkata, "Hehehe, bisakah kamu membukanya?" tanya Chu Feng. Aku tidak terlalu yakin. Dinding ini terlalu aneh, tapi aku bisa mencobanya," jawab Ziling. Ziling juga tidak memiliki kepercayaan diri dalam membuka dinding tersebut. Tetapi dalam situasi itu, dia tidak bisa melakukan apapun. Dan dia harus menggunakan semua yang dia miliki. Sebagai percobaan, Ziling pertama kali meletakkan formasi spiritual penyembunyian di tempat itu. Karena dengan cara itu, maka tidak ada yang bisa melihat keduanya di sana. Dan bahkan tidak ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan. Setelah meletakkan formasi spiritual penyembunyian, lalu dengan pikirannya, lubang hitam selebar 2 meter dan 3 meter muncul di depannya. Lubang hitam itu penuh dengan simbol, dan bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Lubang itu mengeluarkan aura yang bukan berasal dari dunia ini, dan itu seolah-olah meluas ke dunia lain. Mendengus. Tapi tiba-tiba saja di dalam lubang hitam itu muncullah sebuah sosok, dan pada akhirnya seseorang berjalan keluar dari lubang hitam itu. Tidak, itu bukan orang. Lebih tepatnya itu seperti kesadaran, namun ada perbedaan yang jelas dari kesadaran itu. Kesadaran itu seperti sosok perempuan, ucap Ziling. Meskipun penampilannya tidak terlalu indah, dan dia punya cukup suasana di sekitarnya. Bagian yang paling penting adalah, tingginya mencapai 2,5 meter, dan cahaya keemasan melesat kemana-mana dari tubuhnya. Pakaian yang dia kenakan juga memiliki atmosfer yang cukup, dan aura yang dia berikan adalah tingkat kedua dari ranah surga. "Tuan, aku memberikan penghormatan aku," ucap sosok itu. Setelah wanita aneh itu muncul, dia dengan hormat menyambut Ziling. "Saat ini aku perlu meletakkan formasi spiritual peri, dan aku membutuhkan bantuan dari kekuatan peri kamu," balas Ziling. Ziling tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, dan dia langsung pergi bekerja untuk meletakkan formasi spiritual di dinding itu.
Pada saat yang sama, wanita aneh itu memancarkan kekuatan khusus dari dalam tubuhnya, dan kekuatan itu tanpa henti menyatu dengan formasi spiritual yang diletakkan oleh Ziling. Kekuatan itu tampaknya sangatlah istimewa. Kekuatan itu seperti sinar matahari, namun masih ada sedikit perbedaan. Jika dilihat secara keseluruhan, kekuatan itu menyebabkan orang merasa sangat nyaman, seolah-olah energi positif dunia sedang mengembun. Namun yang paling pentingnya lagi adalah, bahwa kekuatannya juga sangat kuat, dan itu bahkan membuat Chu Feng merasa, kalau kekuatan magis seperti itu seharusnya tidak ada di dunia sejak awal. Ratu, apakah itu adalah roh dunia telah membuat kontrak juga? Chu Feng dengan penasaran bertanya dalam hatinya. Betul sekali, itu adalah roh dunia dari dunia roh peri. Gadis ini sangat mengesankan. Dia benar-benar dapat terhubung dengan dunia roh peri, dan membuat roh dunia yang 2 tingkat lebih kuat darinya untuk melayaninya, jawab si ratu. Bahkan si ratu mengungkapkan ekspresinya yang menakjubkan. Dunia roh peri, apakah roh dunia dari dunia roh peri benar-benar kuat? Chu Feng dengan ingin tahu segera bertanya. Mereka memang bukanlah yang terkuat, tetapi mereka sama sekali tidak lemah. Mungkin dapat dikatakan juga, bahwa mereka adalah yang terkuat kedua dari 7 dunia roh, jawab si ratu sambil menjelaskan. Lalu apa yang terkuat? Dunia roh mana yang merupakan dunia Eoh terkuat? Chu Feng dengan erat bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan itu? Tentu saja yang terkuat adalah dunia roh Asuraku. Setiap spiritualis dunia yang dapat membuat kontrak dengan roh dunia dari Asura Spiritual, aku dapat pamer hanya karena itu, si ratu berkata dengan bangga. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat bahagia juga. Karena itu setidaknya, itu berarti bahwa dunia yang bisa ia hubungkan adalah dunia terkuat di dunia 7 roh. Itu tidak mungkin. Bukankah World Spirit tidak bisa keluar dari tubuh tuannya? Lalu bagaimana roh dunia Ziling bisa membantunya? Tanya Chu Feng. Tetapi dengan pemikiran yang lebih hati-hati, Chu Feng merasa itu tidak terlalu benar. Karena bagaimanapun juga, si ratu yang berada di dalam di tubuhnya juga sangatlah kuat. Tetapi dia tidak hanya bisa tetap berada di tubuhnya, dan dia bahkan bisa keluar untuk membantunya. Paling-paling, dia hanya bisa meminjam tubuhnya untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Jadi Chu Feng segera berpikir, jika si ratu juga bisa keluar untuk membantunya, betapa bagusnya hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, kekuatan yang ratu pegang sangatlah kuat, dan bahkan sangat menakutkan. Selain itu, jika dia ditemani oleh kecantikan kecil yang luar biasa seperti si ratu, maka di masa depan, dia tidak akan lagi merasa sendirian. Hidupnya juga akan menjadi sangat menarik, dan bahkan jauh lebih menarik lagi, pikir Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.